Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Priska Sylvia. Di video kali ini saya akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kalangan mahasiswa Universitas Terbuka 1 minggu belakangan ini mengenai tutorial online. Jadi, simak baik-baik dari awal sampai akhir. Siapa tahu pertanyaan-pertanyaan yang saya bahas ini salah satu di antaranya adalah pertanyaan kalian juga. Tutorial online sudah berjalan hampir 1 minggu. Untuk kalian, mahasiswa Universitas Terbuka yang sudah semester 2 atau lanjut, tutorial online dan embel-embelnya tentu bukan hal baru lagi untuk kalian. Tapi untuk teman-teman yang baru semester 1, tutorial online ini adalah hal baru. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai tutorial online. Berikut ini sudah saya himpun pertanyaan-pertanyaan yang muncul menyangkut tutorial online dan saya akan berusaha menjawab dan menjelaskan mengenai tutorial online atau mengenai hal-hal yang kalian tanyakan. Dan saya berharap setelah menonton video ini kalian sudah lebih paham mengenai tutorial online dan jawaban-jawaban kalian terkait tutorial online sudah bisa terjawab. Pertanyaan yang pertama, mengapa mata kuliah yang saya ambil semester ini tidak muncul di tutorial online? Ada beberapa kemungkinan yang bisa menyebabkan mata kuliah yang kalian ambil di semester ini tidak muncul di tutorial online. Kemungkinan yang pertama, kalian tidak melakukan aktivasi akun tutorial online. Untuk kalian mahasiswa semester 1 Universitas Terbuka atau mahasiswa baru, kalian wajib melakukan aktivasi akun tutorial online atau e-learning. Kalau kalian lupa mengaktifasi akun kalian, otomatis kalian akan kesulitan untuk mengikuti proses perkuliahan di tutorial online, alias mata kuliah kalian itu tidak muncul di tutorial online meskipun pada saat pendaftaran kemarin kalian memilih untuk mengikuti tutorial online. Kemungkinan kedua, kalian tidak mengisi form kesediaan mengikuti tutorial online. Kalian sudah melakukan aktivasi akun, tapi setelah melakukan aktivasi akun, kalian harus mengisi form kesediaan mengikuti tutorial online. Kalau sudah aktivasi akun tapi kalian tidak mengisi form tersebut, artinya kalian tidak setuju untuk ikut tutorial online, sehingga meskipun akun kalian sudah aktif, mata kuliah yang kalian ambil semester ini tidak akan muncul di tutorial online. Kemungkinan yang ketiga mata kuliah tidak muncul di tutorial online adalah karena ada kesalahan sistem atau gangguan jaringan. Saya sendiri mengalami masalah ini. Beberapa hari lalu pada saat tutorial online akan dimulai atau H-1, 1 hari sebelum tutorial online dimulai, saya mencoba membuka tutorial online, membuka akun saya, dan mata kuliah yang saya ikuti semester ini tidak muncul. Padahal saya sangat yakin saya sudah melakukan atau saya sudah mengisi form kesediaan mengikuti tutorial online. Akhirnya saya membuat pengaduan melalui Halo UT dan menyampaikan bahwa saya sudah mengisi form kesediaan untuk mengikuti tutorial online tepat waktu, tetapi mata kuliah yang saya ikuti semester ini tidak muncul. Setelah 2 hari, pengaduan saya itu dibalas oleh UT, masuk ke email saya dan meminta saya untuk mengecek kembali akun tutorial online saya. Ketika saya buka, mata kuliah yang saya ikuti sudah muncul semester ini. Pertanyaan yang kedua, mengapa saya sulit login ke tutorial online? Ada beberapa alasan mengapa mahasiswa sulit untuk login ke tutorial online. Alasan yang paling sering itu karena ada masalah jaringan atau ada kesalahan sistem. Seperti contoh, tutorial online untuk minggu pertama kali ini, kelihatannya Universitas Terbuka mengalami masalah jaringan sehingga sejak hari pertama tutorial online, mahasiswa agak sulit untuk mengakses tutorial online. Akhirnya, kemarin atau 2 hari lalu, pihak Universitas Terbuka sudah mengeluarkan pemberitahuan bahwa sesi 1 tutorial online kali ini akan diperpanjang sampai dengan minggu depan. Atau alasan lainnya karena mahasiswa lupa passwordnya. Dalam video-video saya yang saya buat membahas mengenai tutorial online, saya selalu menekankan bahwa mahasiswa harus sering atau rajin membuka tutorial online. Kalau kalian jarang membuka tutorial online, kalian tentunya akan lupa password kalian.
Kalau lupa password, kalian harus melakukan reset password. Untuk melakukan reset password, caranya memang rumit tapi tidak sulit. Ada menunya di situ, kalian tinggal klik di bagian lupa password, maka akan ada email yang dikirimkan ke email kalian yang kalian gunakan untuk mengaktifasi tutorial online. Nah, kalian tinggal buka email tersebut, lalu klik link yang diberikan dalam email tersebut, maka kalian sudah bisa membuat password baru untuk akun tutorial online kalian. Pertanyaan yang ketiga, saya sudah mengisi semua kegiatan minggu ini, tetapi kenapa progres di mata kuliah saya baru 13%? Seperti yang kita ketahui, tutorial online itu terdiri dari 8 sesi. Setiap sesi itu ada waktunya selama 1 minggu. Nah, kalau kalian sudah mengikuti tutorial online dari minggu pertama sampai minggu ke-8, baru progres kalian akan menjadi 100% atau biasanya 98-99%. Nah, berhubung ini baru minggu pertama, tentunya progres kita tidak mungkin langsung 100%. Tapi rata-rata progres kita adalah 13-16%. Jadi jangan khawatir kalau progres kalian minggu ini masih rendah, karena memang ini baru minggu pertama. Pertanyaan yang keempat, apa gunanya tutorial online dalam penilaian? Atau apa manfaatnya nilai tutorial online untuk nilai akhir kita? Jawabannya adalah nilai dari tutorial online memiliki kontribusi atas nilai akhir kita dengan syarat nilai ujian kita lebih dari 30%. Jadi, kalau nilai tutorial online kalian maksimal, lalu nilai ujian kalian bagus, nilai akhir kalian juga dijamin bagus karena nilai kalian akan ditambah dengan nilai tutorial online. Tapi, kalau nilai tutorial online kalian maksimal, tapi nilai ujian kalian kurang dari 30%, nilai tutorial online yang maksimal itu tidak akan ada gunanya alias tidak akan berkontribusi pada nilai akhir. Jadi, nilai tutorial online itu adalah nilai tambahan atau nilai penguat untuk mahasiswa kalau mahasiswa berhasil mengikuti ujian akhir dan mendapat nilai yang bagus alias di atas 30%. Jadi sekali lagi kalian harus ingat, tutorial online hanya akan berkontribusi kalau nilai ujian kalian lebih dari 30%. Jadi bukan jaminan nilai tutorial online kalian 100, lalu nilai akhir kalian juga akan 100 alias tidak. Kalian harus tetap berusaha untuk mendapat nilai maksimal di ujian akhir, baru nilai tutorial online kalian yang 100 ini bisa berkontribusi untuk nilai akhir semester kalian. Pertanyaan yang kelima, mengapa minggu ini saya tidak bisa membuka tugas pertama, kedua, dan ketiga? Oke, dalam tutorial online dari sesi 1 sampai sesi ke-8 akan ada 3 tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Tapi 3 tugas itu tidak bisa diakses sejak minggu pertama. 3 tugas itu baru bisa diakses pada minggu ketiga, kelima, dan ketujuh. Nah, minggu ketiga itu kita baru bisa mengakses tugas pertama atau tugas 1. Lalu minggu kelima kita bisa mengakses tugas kedua. Kemudian minggu ketujuh baru kita bisa mengakses tugas ketiga. Jadi, berhubung sekarang baru minggu pertama, tugas pertama, kedua, dan ketiga memang belum bisa kita buka. Pertanyaan yang keenam, apakah absen atau daftar hadir tutorial online wajib diisi? Jawabannya adalah wajib. Seperti halnya kelas kuliah biasa, tutorial online ini juga ada absen yang harus kalian isi. Cara mengisinya juga tidak sulit. Kalian hanya perlu klik daftar hadir, lalu kalian memilih hadir, lalu simpan. Kalau sudah ada nilainya 100, artinya kalian sudah mengisi daftar hadir. Sebelum-sebelumnya, biasanya kalau mahasiswa belum mengisi daftar hadir, tugas-tugas atau diskusi yang harus diikuti minggu ini tidak akan muncul. Tapi setelah saya perhatikan, tanpa mengisi daftar hadir atau tutorial online kali ini, tanpa mengisi daftar hadir pun inisiasi dan lain-lain itu tetap muncul. Tapi sekali lagi saya tekankan, daftar hadir harus tetap diisi, alias wajib diisi, karena daftar hadir ini juga ada penilaiannya dalam tutorial online. Pertanyaan yang ketujuh, mengapa nilai tutorial online saya jelek?
Ini pertanyaan yang biasanya muncul di akhir-akhir tutorial online. Biasanya di sesi ke-5, ke-6, ke-7. Biasanya mulai ada mahasiswa yang bertanya mengapa nilai tutorial online saya jelek. Begini, tutorial online itu adalah sarana untuk membantu mahasiswa belajar. Nah, nilai tutorial online itu jelek biasanya karena mahasiswa jarang mengikuti tutorial online, atau biasanya mahasiswa mengikuti tapi menjawab diskusi atau mengerjakan tugas yang diberikan tutor itu dengan asal-asalan alias tidak sungguh-sungguh. Apalagi ada mahasiswa yang terang-terangan menjiplak jawaban diskusi punya orang lain. Lalu bagaimana kalau nilai tutorial online-nya jelek? Tidak masalah, seperti yang saya bilang, tutorial online itu adalah sarana pembantu mahasiswa untuk belajar. Kalau nilai tutorial online kamu jelek, berarti kamu harus fokus untuk mempersiapkan diri di ujian akhir supaya mendapatkan nilai maksimal di ujian akhir. Jadi kalian memang harus rajin mengikuti tutorial online supaya dapat nilai yang bagus. Tapi kalaupun nilai tutorial online kalian jelek, tidak masalah, jangan berkecil hati. Kalian masih ada kesempatan di ujian akhir semester. Berusahalah supaya nilai ujian akhir semester kalian itu bagus, maka otomatis nilai akhir kalian juga akan bagus. Pertanyaan yang berikut, bagaimana kalau saya berhalangan dan tidak bisa ikut sama sekali tutorial online semester ini? Kalau kalian berhalangan dan tidak bisa ikut tutorial online sama sekali semester ini, jangan berkecil hati. Nilai tutorial online memang tidak ada, tapi kalian masih punya kesempatan untuk dapat nilai maksimal di akhir semester nanti, yaitu dengan cara fokus mempersiapkan diri untuk ujian akhir. Kalau nilai ujian akhir kalian sempurna, nilai akhir kalian juga akan bagus. Pertanyaan yang berikut, bagaimana kalau saya tidak mengisi form kesediaan mengikuti tutorial online dan akhirnya semua mata kuliah semester ini tidak muncul di tutorial online? Kalau kalian tidak mengisi form kesediaan mengikuti tutorial online dan akhirnya kalian tidak bisa mengikuti tutorial online, maka kalian akan terjaring untuk mengikuti tugas mata kuliah alias TMK. Jadi, mahasiswa-mahasiswa yang tidak mengikuti tutorial webinar atau tidak mengikuti kelas tatap muka dan yang terakhir tidak mengikuti tutorial online, maka mahasiswa-mahasiswa tersebut akan terjaring untuk mengikuti TMK atau tugas mata kuliah. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana caranya supaya saya bisa maksimal ikut tutorial online dan dapat nilai yang bagus? Untuk pertanyaan yang ini, jawabannya sudah saya buat minggu kemarin. Kalian bisa nonton video yang ini karena di situ saya sudah memberi ada 8 tips untuk kalian bisa sukses ikut tutorial online. Jadi coba buka video yang itu, lalu tonton sampai selesai. Saya jamin kalian bisa berhasil belajar dengan tutorial online dan mendapat nilai yang bagus. Nah teman-teman, saya sudah selesai menjawab dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang berhasil saya himpun terkait tutorial online. Saya berharap dengan penjelasan saya dalam video ini, jawaban kalian bisa terjawab dan kalian bisa memahami tutorial online. Semoga semester ini kalian bisa belajar dengan baik dan nilai akhir kalian juga ikut bagus. Di akhir video ini, seperti biasa, saya minta dukungan kalian. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dengan cara klik tombol di bawah sini. Bunyikan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Untuk kalian yang sudah subscribe, tonton video-video saya yang lain, like, comment, dan share jika kalian merasa video-video saya ini menarik dan berguna untuk orang lain. Saya sungguh berharap materi-materi yang saya bagikan dalam channel ini bisa membantu kalian untuk sukses untuk belajar bersama di Universitas Terbuka. Sekian sampai di sini, salam sehat, salam semangat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan Tuhan memberkati.